Injil khususnya hari ini bicara kepada kita tentang apa artinya sebuah perutusan. Anda dan saya diutus di dalam sebuah tanggung jawab kita masing-masing. Yang biarawan, biarawati, imam, mungkin juga calon-calon imam, kita bersama-sama punya tanggung jawab untuk rajin, tekun, mengusahakan doa, kesucian, mungkin juga keutamaan-keutamaan. Anda yang bekerja sebagai awam dengan perjuangan juga punya tanggung jawab untuk bekerja keras, membanting tulang, semuanya dengan segala resikonya. Pernah suatu saat ada satu pertanyaan bahwa seorang di antara kami, sebut saja biarawan begitu, diutus oleh atasannya tapi dia menolak, tawar-menawar. Boleh di sini enggak? Oh, kalau bisa begini gimana? Begitu gimana? Kenapa? Karena begini dan begitu. Ada banyak syarat-syarat yang terjadi sehingga kasihan atasannya. Udah merumuskan, merapatkan, dan memberi kebijakan, tapi harus dimentahkan lagi oleh sikap kita yang menolak perutusan. Sebetulnya ini soal perutusan. Dan perutusan dimanapun kita berada harus mengatakan ya, siap. I'm ready, ready to go, kemana saja, dan itu tidak tawar-tawar. Mau suruh koper 10 tahun juga oke aja, ya kan, kalau mau ya brother ya. Siap, yang penting Anda itu matang dalam kematangan itu. Dan dalam catatan seperti ini, perutusan memang tidak mudah. Hari ini Tuhan memberi warna atas perutusan itu. Aku mengutus kalian seperti domba di tengah serigala. Ini sebuah pertempuran yang tidak seimbang. Bayangkan saya ada di tengah serigala-serigala. Itu kan berarti ada banyak orang yang atau situasinya mencekam, membuat situasi kita seperti ingin diterkam oleh serigala-serigala. Ini warna, dan ini adalah sebuah pertempuran yang tidak seimbang. Tapi inilah tantangan. Tantangan perutusan dimanapun kita berada selalu ada. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, tantangan pelayanan kita terhadap wabah pandemi COVID-19 menjadi nyata. Beberapa imam-imam mungkin yang dalam catatan itu juga terpapar. Saya kira itu dalam rangka tugas-tugas pelayanannya yang kadang-kadang tidak mudah tapi beresiko. Tapi buat saya, kalaupun misalnya mereka semua harus merenggang nyawa, sebut saja, tapi itu suatu pengorbanan di titik darah penghabisan, kesetiaan sampai akhir. Saya yakin Tuhan Yesus justru mengambil ini daripada orang yang bersembunyi, gak ngapa-ngapain, penuh ketakutan, kegelisahan, apalagi bisanya hanya memberi bla 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 bagi orang lain. Maka dalam catatan ini sudah yang terkasih, saya kira perutusan Anda dan saya pasti berjumpa dengan banyak tantangan, kendati tantangan itu kadang-kadang tidak seimbang. Para frater belum mengalami, saya pernah mengalami bagaimana mengurus gereja dengan adanya tantangan, teror, telepon, ancaman. Itu sebetulnya juga luar biasa, tapi saya pernah mengalami hal itu dan mampu melewati semuanya itu dalam damai. Kuncinya apa sih? Saya kira firman Tuhan hari ini benar. Kendati kita seperti ada dalam pertempuran yang tidak seimbang, Roh Kudus tetap menyertai Anda dan saya. Roh Kudus tetap mendampingi Anda dan saya dari perutusan ini. Lihat kalimat ini, bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Maka kekuatan Roh Kudus untuk suatu perutusan harus dipahami menjadi penyertaan kita. Jangan sampai Roh Kudus hilang di antara kita sehingga perutusan itu tidak bermakna lagi. Dan dalam catatan ini, pesan yang kedua juga dirumuskan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah wanti-wanti Tuhan Yesus. Jika berhadapan dengan tantangan pertempuran yang tidak seimbang itu, cerdiklah, tuluslah, dan di sana Anda akan dilengkapi dengan karya-karya roh. Terakhir, untuk semuanya itu berhadapan dengan perutusan yang tidak mudah,
kalian harus setia sampai akhir. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Maka para frater, setialah dengan panggilan Anda. Sekali Tuhan memanggil, perjuangkan itu sampai titik tabisan. Sekali ditabiskan, perjuangkan itu sampai darah penghabisan. Mungkin Anda harus merenggang nyawa dengan pelayanan-pelayanan, gak apa-apa, karena itu adalah bagian dari tugas. Daripada Anda ingin cari enak-enaknya sendiri, gak ada pengorbanan, gak ada kerja keras, disuruh ngerjain skripsi, gak mau terus, isinya bobo terus, suruh diet, gak mau diet, isinya makan terus. Perjuangannya di mana, frater ya? Dan dalam catatan itu, perjuangan ini menjadi sebuah catatan. Ini saja bekal, semoga bukan buat para frater saja, tapi buat semuanya saja. Imam awam juga sama. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh kegiatan, bahkan pengabdian kita, tantangan itu selalu ada. Bahkan masa pandemi COVID-19 ini. Ini kita bagaikan ada di pertempuran loh. Pertempurannya apa? Melawan COVID-19. Caranya gimana? Stay at home, diam di rumah, jangan keluyuran. Kalau Anda keluyuran, sama aja Anda sedang cari mati di sana, kan begitu ya. Maka dalam catatan yuk, tetap dalam suasana pertempuran ini kita berdoa agar Roh Kudus menyertai perutusan dimanapun Anda dan saya berada, dimanapun pekerjaan dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati. Amin.